Pertama itu beberapa hal yang dianggap persamaan antara graviti dan geomagnetik itu kita tahu dari prinsip dasarnya dulu ya. Jadi pertama itu dari persamaan matematis dan juga konsep fisika yang digunakan. Nah, biasanya kalau kita coba belajar graviti itu kan sorry, pakai tulisan aja. Kalau belajar graviti kita biasanya berhubungan dengan hukum Newton. Kemudian kalau kita belajar geomagnetik yang paling sederhana itu biasanya kita menggunakan ini ya, hukum Coulomb. Karena beberapa model magnetik itu yang paling klasik itu biasanya menggunakan muatan, meskipun kalau dijelaskan secara magnetostatik itu mungkin sedikit berbeda. Kalau Anda belajar di teori potensial pasti akan ada elektrostatik dan magnetostatik. Nah, mungkin Anda bisa cek lagi kalau di materi itu. Cuman kalau sekilasnya seperti ini. Jadi kalau hukum Newton itu biasanya kan persamaannya Anda sudah hafal. Misalkan F sama dengan ini, penulisan cepat aja ya. Harusnya memperhatikan aturan vektor, tapi saya coba tulis cepat saja. Misalkan M kecil, M besar. Kemudian ada gamma dulu ya sebelumnya. Misalkan gamanya saya ganti G besar gitu ya. Dibagi R kuadrat gitu ya misalkan. Nah, kalau misalkan hukum Coulomb kan biasanya F-nya itu ada konstanta juga kan, ada konstantanya, ada muatan Q1 Q2 atau Q1 Q besar gitu ya, dibagi R pangkat 2 secara umum itu. Nah, memang ini adalah metode yang cukup konvensional, paling lama ya digunakan, klasik begitu. Jadi kalau di sini nanti arahnya nanti medan yang terukur itu adalah gravitasi kan, percepatan gravitasinya. Saya tulis di sini percepatan gravitasinya. Nah, kalau yang medan yang geomagnetik nanti itu arahnya kalau kita belajar sampai ke magnetostatik itu kita sampai ke medan magnetik induksi kan. Nah, ini pendekatan paling sederhana kalau kita ingin bicara itu. Nah, karena magnetik itu sifatnya dipol, nah berarti kan tadi sudah dijelaskan sedikit karakteristik sinyalnya. Mungkin kita belum bicara banyak, tapi kalau graviti cenderung monopol, yang magnetik induksi adalah dipol. Tetapi di graviti karena kita belajar kontras densitas, maka kita juga punya pola anomali dengan nilai relatif tinggi dan relatif rendah, atau pola anomali dengan nilai positif dan juga pola anomali yang negatif. Tapi kalau medan magnetik induksi ini nanti Anda akan berhubungan dengan benda yang karakter atau properti fisiknya itu adalah dipol. Oke, mungkin ini saya coba ambil gambar di sini ya. Misalkan kita di bumi belajar seperti ini. Nah, kita kan menganggap bahwa bumi itu sebagai medan magnetik raksasa begitu ya. Jadi di sini kita juga bisa menggambarkan garis-garis gaya magnetik. Kalau Anda belajar di teori potensial, pasti pola-pola garis ini bisa dijelaskan juga dengan kondisi elektrostatik juga bisa. Atau misalkan Anda di magnetostatik juga bisa mendapatkan pola seperti ini. Dengan menganggap bumi sebagai medan magnetik raksasa, maka di sini ada garis-garis gaya atau medan. Jadi saya ulang, jadi kalau misalnya kita memperhatikan garis-garis gaya pada medan magnetik ini pada posisi bumi tertentu akan memiliki pola-pola tertentu. Sebagai contoh tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita belajar pada karakteristik lintang yang rendah, nanti kemungkinan kita akan bertemu di pol, sedangkan yang bagian kutub nanti kemungkinan kita bertemu yang seperti graviti, mirip seperti graviti, yaitu monopol begitu ya. Karena di sini kalau kita lihat gaya tariknya relatif vertikal, hampir sama seperti graviti, setidaknya
vertikal ke arah pusat bumi gitu ya. Tapi kalau sudah di daerah kutub, di daerah selain kutub, nah itu mungkin kita akan ketemu dipol seperti ini. Nah, metode ini digunakan bersamaan karena prinsip-prinsip ini, dan juga dia cukup mudah digunakan untuk kegiatan akuisisi secara bersamaan, dan hasilnya biasanya saling melengkapi. Nah, sebagai contoh hal-hal yang bisa dibedakan kalau kita menggunakan dua hal ini, misalkan kita berhubungan dengan suatu batuan intrusi begitu ya, produk geologi, apakah dia batuan intrusinya itu batuan beku yang keras atau batuan beku yang masih panas begitu ya, yang sudah mendingin atau sudah panas. Nah, itu karakter temperatur itu nanti berpengaruh ke bagian berpengaruh ke bagian susceptibilitas magnetik atau sifat dari kemagnetan. Nah, biasanya kalau gravity cenderung belum bisa membedakan itu, nah nanti kalau kita mengaplikasikan dua hal, itu hasilnya akan bisa membedakan. Seringkali metode gravity dan geomagnetik itu digunakan bersamaan pada identifikasi di daerah geothermal, atau juga bisa juga di daerah eksplorasi perminyakan dengan melihat variasi basement batuan begitu ya. Basement batuan itu biasanya batuan beku. Nah, itu mungkin ada juga yang bisa dikarakterisasi dengan geomagnetik, selain juga dengan gravity, tapi juga dilengkapi dengan geomagnetik. Nah, seringkali memang metode itu digunakan bersamaan dan relatif mudah, maksudnya bisa diaplikasikan bersamaan pada stasiun yang mirip atau sama begitu. Jadi di kuliah lapangan seringkali metode gravity dan magnetik itu dilakukan bersamaan juga dengan peta geologi begitu ya, dengan pemetaan geologinya. Sampaikan. Untuk hari ini mungkin saya pikir cukup ya pertemuannya, kita bisa selesaikan sekarang. Kita akan ketemu lagi di jadwal selanjutnya minggu depan. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Anda bisa belajar banyak juga. Oke, kita tutup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.